Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, salah satu fase peristiwa hari kiamat ialah berkumpulnya seluruh manusia dari seluruh dunia dan dari semua zaman di padang mahsyar. Sesuai dengan namanya, di sanalah seluruh insan sejak Nabi Adam alaihissalam hingga orang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menggambarkan situasi ketika semua makhluknya dibangkitkan dan diadili di tempat tersebut. Tidak terbayang betapa luasnya dan kabarnya kondisi setiap orang yang kesusahan dan ada yang merasa nyaman, semua tergantung amal perbuatan selama di dunia. Kemudian apa sajakah fakta mengenai padang mahsyar? Sedekat apa padang mahsyar dengan matahari? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, mahsyar adalah dataran yang sangat luas tempat berkumpulnya para makhluk pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di alam akhirat dan dikatakan berpasir, tidak terlihat tinggi maupun rendah. Di padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakan yang dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan, pelindung palsu. Di tempat itu, padang mahsyar, tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan. Al-Quran Surat Yunus ayat 30. Fakta mengenai kondisi umat manusia dan suasana padang mahsyar sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sejumlah hadisnya. Pertama, tak berpakaian. Di padang mahsyar manusia tidak berpakaian. Itu berdasarkan hadis berikut. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tanpa alas kaki, telanjang tanpa pakaian, dan tanpa disunat. Lantas aku bertanya, wahai Rasulullah, apa laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain? Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, masalah yang akan dihadapi lebih penting daripada sekedar melihat satu dengan yang lainnya. Muttafaq alaih. Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali diberi pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 4371. Dengan begitu, amat besar intensitas kecemasan tiap orang yang menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diri masing-masing. Tidak terbesit keinginan untuk berbuat yang tak senonoh meski semua orang tidak berpakaian atau telanjang. Kedua, matahari didekatkan. Sahabat, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil dari mereka, sehingga manusia berkeringat hingga keringat tersebut menenggelamkan mereka sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Oleh karena teriknya matahari, keringat bercucuran dengan amat deras, sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka. Jika matahari di dunia ini didekatkan ke bumi dengan jarak 1 mil, niscaya bumi akan terbakar. Bagaimana mungkin di akhirat kelak matahari didekatkan dengan jarak 1 mil, namun makhluk tidak akan terbakar? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, tatkala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi mereka lebih kuat dan lebih tahan. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari, tanpa naungan, tanpa makan, dan tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya. Bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat kelak,
Mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan. Kecuali beberapa golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala. Mereka juga mampu menyaksikan kengerian-kengerian yang terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka. Lalu seluruh manusia akan tergenang dalam perut mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia. Hadis riwayat Muslim. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang yang kafir. Namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendakinya. Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari manusia bangkit menghadapi Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Pada hari manusia bangkit menghadapi Allah Rabbul Alamin. Al-Mutaffifin ayat 6. Selama setengah hari, dari satu hari yang kadarnya 50.000 tahun, maka diringankan bagi orang mukmin, sehingga lamanya seperti matahari menjelang terbenam sampai terbenam. Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Ketiga, naungan Allah. Di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada 7 hamba pilihannya berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketujuh hamba tersebut adalah: pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Ketiga, seseorang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kelima, seseorang yang diajak berzina dan menolak karena Allah. Keenam, orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi dan berlinang air matanya. Rasul SAW bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah dengan naungan arsy-Nya pada hari di mana tak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Tuhannya, orang yang hatinya terpaut pada masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah sehingga berkumpul dan berpisah karena Allah, lelaki yang diajak berzina oleh seseorang berkedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang yang berzikir kepada Allah dikala sunyi lalu bercucuran air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat, dari ulasan tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa padang mahsyar merupakan tempat berkumpulnya setiap jiwa untuk mendapatkan balasan ketika berada di dunia. Pada saat di padang mahsyar, matahari akan didekatkan sejauh 1 mil yang membuat manusia berkeringat hingga menenggelamkannya. Sehingga hanya amal ketika di dunia dan pertolongan Allah semata yang bisa menyelamatkannya. Semoga kita semua memperbaiki diri agar Allah Ta'ala memberikan hidayah taufik dan pertolongannya kepada kita untuk menjadi bagian dari golongan yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.